Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Maulana Putri dari kelas 03 SAKP 010 dengan NIM 2010111235. Di sini saya akan mempresentasikan video kedua dengan judul Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia. Transformasi struktur perekonomian Indonesia. Profil perekonomian Indonesia akhir berita 5. Profil ekonomi memberikan gambaran luar atau pola garis bentuknya, yaitu kontur. Sedangkan struktur ekonomi menggambarkan bagian dalamnya atau anatomi suatu perekonomian. Profil perekonomian Indonesia menjelang akhir pelita 5 ditunjukkan oleh 4 segi yang kait-mengkait dalam perkembangan keadaan, yaitu pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja produktif, neraca perdagangan, dan pembayaran luar negeri, perkembangan harga dalam negeri atau inflasi. 4 segi permasalahan itu sekaligus dijadikan serangkaian tolak ukur dalam penilaian kita tentang jalannya perekonomian dalam perjalanan waktu. Jojo Hadikusumo, 1993. Pertumbuhan ekonomi. Kebijaksanaan deregulasi sejak tahun 1983 mendorong terjadinya ekspansi ekonomi dan ekspansi moneter. Serangkaian deregulasi mendorong kegiatan swasta untuk melakukan ekspansi ekonomi, sementara meningkatnya permintaan domestik, baik permintaan untuk konsumsi maupun untuk investasi, mendorong terjadinya ekspansi moneter. Ekspansi ekonomi ditandai oleh 1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi atau GDP 7,5%, 7,1%, 6,6% pada tahun 1989, 1990, dan 1991. Yang kedua, meningkatnya laju pendapatan bruto atau GDY 7,5%, 10,5%, 7,1% pada tahun 1989, 1990, dan 1991. Yang ketiga, meningkatnya investasi sektor swasta 15,0% dan 17,0% pada tahun 1989 dan 1990. Ekspansi moneter ditandai oleh yang pertama, meningkatnya jumlah uang beredar atau M2 40%, 44%, dan 7,1% pada tahun 1989 dan 1990. Yang kedua, meningkatnya volume kredit bank 48%, 54% pada tahun 1989 dan 1990. Yang ketiga, meningkatnya laju inflasi 5,5%, 9,5% pada tahun 1989 dan 1990. Ekonomi terlalu panas atau overheated, ekspansi ekonomi yang ditandai oleh laju pertumbuhan pesat selama 3 tahun berturut-turut dianggap terlalu panas dari sudut kestabilan keuangan moneter. Kebijaksanaan uang ketat atau TMP meliputi 1. Kebijaksanaan fiskal atau keuangan negara. Meningkatkan penerimaan pajak untuk tahun fiskal 1991 atau 1992 dan 1992 atau 1993. Penerimaan dari sektor non-migas dapat melebihi sasarannya, sehingga tahun fiskal 1991 atau 1992 secara real tercapai surplus pada anggaran negara. Yang kedua, kebijaksanaan moneter atau perbankan. Melakukan politik diskonto atau suku bunga dan open market operation melalui SBI untuk membatasi kredit perbankan. Mengawasi nisbah likuiditas bank terhadap volume kredit atau LDR, loan to deposit ratio, dan nisbah kekuatan modal bank atau CAR, capital adequacy ratio. Dampak dari TMP adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 1991
menjadi 6,6%, di samping karena musim kemarau yang panjang. Neraca pembayaran luar negeri. Neraca perdagangan dan pembayaran luar negeri menunjukkan perkembangan yang perlu terus diamati dan diawasi dengan saksama, khususnya yang menyangkut transaksi berjalan, yaitu 1. Neraca perdagangan dan neraca jasa. Laju pertumbuhan ekspor rata-rata 15% pada tahun 1989 sampai 1991 dengan nilai US dollar 19 miliar. Pada tahun 1988 meningkat hampir US dollar 30 miliar pada tahun 1991. Jenisnya 52% barang manufaktur, 37% migas, dan non-migas 11%. Ada di verifikasi ekspor. Yang B, laju pertumbuhan impor rata-rata 25% pada tahun 1988 sampai 1991. Jenisnya yaitu sebagian besar berupa peralatan barang modal dan bahan baku. Yang kedua, neraca modal dan cadangan devisa. A. Neraca modal mencatat perhitungan transaksi lalu lintas modal atau pemasukan dan pengeluaran modal atau devisa. Oleh pemerintah selalu diusahakan agar neraca modal ini menghasilkan saldo surplus atau positif untuk menutup defisit transaksi berjalan. Yang B, selama periode yang sama pada tahun 1992, defisit transaksi berjalan dapat diimbangi oleh pemasukan modal atau pinjaman luar negeri pulsu investasi langsung sebesar US dollar 5,6 miliar setahun. Hal itu juga menambah cadangan devisa. Yang ketiga, pinjaman luar negeri. Yang A, pinjaman jangka panjang dengan persyaratan lunak menjadi semakin sulit. Sedangkan pinjaman komersial menghadapi persyaratan yang semakin berat. Yang B, khusus mengenai Indonesia sudah nampak sikap was-was di kalangan keuangan internasional. Sikap seperti itu ada sangkut pautnya dengan defisit transaksi berjalan yang akhir-akhir ini begitu meningkat dan juga semakin membesar utang luar negeri kita. Masalah kesempatan kerja. Yang pertama, keadaan sekarang beban tanggungan atau dependensi burden bagi tiap tenaga kerja produktif yang bekerja 35 jam seminggu cukup berat, yaitu 1:4. Artinya, 4 orang penduduk kebutuhan hidupnya ditanggung oleh 1 orang tenaga kerja produktif. Yang kedua, hal itu mencerminkan masih besarnya tingkat pengangguran secara terselubung atau underemployment dan gejala low quality employment maupun pengangguran terbuka atau open unemployment di kota-kota besar, khususnya golongan angkatan kerja yang berusia muda yaitu 15-25 tahun. Perkembangan harga. A. Laju inflasi 9,5% pada tahun 1990 dan 1991 turun hingga 6-7% pada tahun 1992. Kebijaksanaan pengendalian inflasi perlu diteruskan sehingga dapat dicapai rata-rata 5% pada pelita 6. Yang B. Pengendalian inflasi penting untuk 1. Menjaga stabilitas ekonomi internal dan eksternal atau tekanan neraca pembayaran luar negeri. Yang kedua, memperkuat daya saing produk ekspor di luar negeri. Yang ketiga, mendorong hasrat masyarakat untuk menabung. Proses transformasi struktural dan berbagai indikatornya. Perkembangan ekonomi Indonesia selama masa 25 tahun berselang diteroping dari sudut pandang tentang pembangunan ekonomi sebagai proses transisi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh transformasi multidimensional dan menyangkut perubahan pada struktur ekonomi. Akan ditinjau dari beberapa pokok dalam perubahan struktur selama 5 tahap pelita atau pembangunan jangka panjang tahap 1. Yang pertama,
Proses akumulasi sumber daya produksi. A. Sumber daya produksi adalah aset-aset produktif atau faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, kapital produksi atau output. Diperlukan peningkatan atau tambahan faktor-faktor produksi atau input. Yang B. Akumulasi menyangkut proses pembinaan sumber daya produksi atau productive resource untuk meningkatkan kemampuan berproduksi secara kontinu. Selama masa pembangunan 25 tahun, telah terjadi akumulasi sumber daya produksi dalam jumlah yang besar dan sangat berarti. Yang C. Indikator adanya akumulasi sumber daya produksi. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB dan GDP secara real meningkat 4 kali lipat. Tingkat hidup rata-rata GDP per kapita meningkat 2, kali lipat. Proses alokasi sumber daya produksi. A. Sumber daya produksi, khususnya investasi, sangat penting bagi pembangunan, baik secara kuantitatif yang menyangkut jumlahnya, maupun secara kualitatif menyangkut alokasinya. Yang B. Alokasi sumber daya produksi dalam proses pembangunan menyangkut pola penggunaan sumber daya produksi antar sektor, antar daerah, dan antar lingkungan kota dan daerah pedesaan. Selama PJPT 1 telah terjadi perubahan struktural di bidang produksi dan perdagangan. Namun, mengenai kesempatan kerja tetap statis. Yang ketiga, proses distribusi pendapatan. Yang A. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan, baik antar kelompok berpendapatan, antar daerah perkotaan dan pedesaan, atau antar kawasan dan provinsi. Dan kemiskinan merupakan dua masalah yang masih mewarnai perekonomian Indonesia. Analisis kebijakan transformasi struktural perekonomian Indonesia. Program penyesuaian ekonomi struktural dan reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia sejak anjloknya harga minyak di pasar dunia pada pertengahan tahun 1980-an mencakup 4 kategori besar, yaitu 1. Pengaturan nilai tukar rupiah atau exchange rate management. 2. Kebijakan fiskal. 3. Kebijakan moneter dan keuangan. 4. Kebijakan perdagangan dan deregulasi atau reformasi di sektor real dan moneter. Reformasi ekonomi di Indonesia diawali dengan devaluasi pertama pada tahun 1983 dan kedua pada tahun 1986 dengan tujuan meningkatkan volume ekspor manufaktur. Hasilnya memang positif, dari 3.184 miliar dolar Amerika pada tahun 1986 menjadi 5.021 miliar dolar Amerika. Sejak perubahan strategi dari SI atau substitusi impor ke promosi ekspor atau PA diperkuat dengan devaluasi, ada tanda-tanda bahwa ekspor manufaktur Indonesia akan meningkat terus. Dilihat dalam periode 12 tahun, dari tahun 1980 sampai 1992, nilai ekspor komoditas pertanian dibandingkan PDB menunjukkan tren menurun walaupun ada fluktuasi selama periode tersebut. 1. Kebijakan pengaturan nilai tukar rupiah. Dalam tahun 1986 atau 1987, pemerintah tetap menganut sistem devisa bebas yang diperlukan guna mendorong kegiatan investasi, produksi dalam negeri dan ekspor. Selain itu, dengan pengelolaan nilai tukar yang mengambang terkendali, pemerintah tetap berusaha agar perkembangan nilai tukar rupiah selalu mencerminkan perkembangan yang realistis untuk mempertahankan daya saing barang ekspor serta memelihara kepercayaan masyarakat terhadap rupiah yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian secara keseluruhan.
Yang kedua, kebijakan fiskal dan keuangan negara. Dalam rangka meningkatkan penerimaan dalam negeri yang sekaligus dapat mendorong kegiatan dunia usaha tahun 1983 sampai 1984, pemerintah memperbarui sistem perpajakan yang berlaku selama ini. Sistem perpajakan yang baru tersebut terdiri dari 1. UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU Nomor 6 Tahun 1983. Yang kedua, UU tentang Pajak Penghasilan UU Nomor 7 Tahun 1983. Yang ketiga, UU tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah UU Nomor 8 Tahun 1983. Yang ketiga, Kebijaksanaan Pengeluaran Pemerintah tahun 1983 sampai 1984 diarahkan untuk penghematan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan berupa pengurangan subsidi BBM, subsidi pupuk dan penghapusan subsidi pangan serta penjadwalan kembali beberapa proyek besar pemerintah atau laporan Bank Indonesia tahun 1983 atau 1984. Yang keempat, kebijakan keuangan dan moneter atau perbankan. Tanggal 1 Juni 1983, pemerintah mengambil serangkaian kebijaksanaan yang mendasar yang dikenal Kebijaksanaan Moneter 1 Juni 1983. Kebijaksanaan moneter tersebut dimaksudkan untuk meletakkan landasan-landasan yang kokoh bagi perkembangan perbankan yang lebih sehat di masa mendatang. Yang kelima, kebijakan perdagangan dan deregulasi, sektorial dan moneter. A. Kebijakan perdagangan. 1. Sejak 19 Desember 1984, APE atau Angka Pengenal Ekspor atau APEIS, Angka Pengenal Ekspor Sementara, dapat digunakan untuk melaksanakan ekspor dari seluruh wilayah RI yang sebelumnya hanya terbatas pada wilayah-wilayah tertentu saja. Yang kedua, bulan April 1985 dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 atau dikenal Inpres Nomor 4 atau 1985 tentang penyederhanaan arus barang di pelabuhan untuk menunjang kegiatan ekonomi khususnya untuk mendorong peningkatan ekspor non-migas. Yang B, deregulasi sektor real dan moneter. Dewasa ini di bidang ekonomi real atau produksi, pengangkutan, pemasaran masih dialami banyak hambatan dan rintangan karena adanya berbagai peraturan dan ketentuan administrasi yang berbelit-belit dan sering tumpang tindih. Hal itu menjadi sumber distorsi dalam proses perekonomian dan belakangan ada ketentuan-ketentuan baru yang berakibat bertambahnya berbagai rupa monopoli. Pengaturan niaga yang menciptakan monopoli atau monopsoni kini juga dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.